Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Aziz Rifai dengan NIM F024046 dan rekan saya Nabila Aisyah Ramadhani dengan NIM F024075. Saya Izal Ainul Yakin dengan NIM F01246060. Kami merupakan mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Universitas 11 Maret Angkatan 2024. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dr. Habibi Muhammad Lutfi SSM HUM. Kami akan menyampaikan studi kasus mengenai variasi pemahaman dan pengamalan agama serta pribumisasi Al-Quran. Melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman sekalian memahami bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan budaya lokal dan bagaimana menciptakan kerukunan di tengah keberagaman. Islam adalah agama wahyu yang datang dari Allah lalu diturunkan kepada manusia lewat para nabi. Namun saat wahyu itu hadir di dunia, ia masuk ke dalam bahasa, budaya, dan sejarah manusia. Oleh karena itulah, cara manusia memahami dan mengamalkan Islam menjadi beragam. Nah, pemahaman Islam itu dibagi menjadi dua. Ada yang lebih tekstual, yaitu berpegang kuat pada nas dan hukum, dan kontekstual. Nah, kontekstual itu melihat nilai-nilai Islam lewat kehidupan sosial dan budaya. Perbedaan manusia dalam mengamalkan Islam bukanlah kesalahan. Justru disitulah letak keindahan Islam. Agama Islam bisa diterima oleh siapapun, dimanapun, tanpa kehilangan makna sucinya. Pribumisasi Islam berarti menerapkan ajaran Islam dengan cara yang selaras dengan budaya dan karakter masyarakat Indonesia. Nilai dasarnya tetap sama, yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun cara penyampaiannya disesuaikan agar mudah diterima dan diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam dan budaya adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Sejak awal masuk ke Indonesia, Islam datang bukan untuk menghapus budaya lokal, melainkan membawa arahan menuju syariat Islam. Wali Songo adalah tokoh yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Mereka berdakwah bukan dengan kekerasan maupun paksaan, tetapi melalui seni, sastra, dan tradisi masyarakat setempat. Islam disebarkan melalui budaya lokal seperti pertunjukan wayang yang dijadikan sebagai sarana media dakwah, tembang yang dijadikan sebagai sarana untuk mengingat Tuhan, dan selamatan yang menjadi bentuk rasa syukur dan silaturahmi. Inilah yang disebut dengan akulturasi budaya dan agama, yaitu pertemuan antara nilai Islam yang universal dengan budaya Nusantara yang penuh dengan kearifan. Oleh karena itu, lahirlah Islam yang damai, ramah, dan mudah diterima oleh masyarakat. Tradisi nyekar menjelang Ramadan dan setelah Syawal adalah bentuk rasa syukur menyambut bulan suci dan penghormatan kepada leluhur dengan cara ziarah kubur, menabur bunga, dan berdoa bersama. Tradisi ini hasil perpaduan ajaran Islam dan budaya Jawa yang mengajarkan pentingnya mendoakan orang tua yang telah wafat serta mengingat kematian. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma basah di atas dua makam dengan tujuan agar zikir dari pelepah itu meringankan siksa kedua mayit tersebut. Hadis ini mengajarkan bahwa doa dan zikir orang hidup sangat bermanfaat bagi yang telah wafat. Penancapan tanaman di atas kubur juga menunjukkan bahwa segala makhluk termasuk tumbuhan bertasbih kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 1. Oleh karena itu, pelepah pohon kurma mengalami penukilan menjadi bunga yang ditabur atau ditanam di atas makam yang sesuai dengan kondisi dan tradisi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi wujud pribumisasi Islam, yaitu bagaimana ajaran Islam berakar dalam budaya lokal, menyatu dengan kehidupan masyarakat, dan mengajarkan keikhlasan, refleksi diri, serta cinta kasih lintas generasi. Gerbek Mulut adalah puncak perayaan sekaten di Surakarta dan Yogyakarta yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi ini, dua gunungan Jalar dan Estri diarak dari keraton menuju Masjid Agung, lalu didoakan dan diperebutkan masyarakat karena diyakini membawa berkah.
Gunungan melambangkan keseimbangan laki-laki dan perempuan yang melahirkan kehidupan, sementara kelahiran Nabi menjadi simbol kesejahteraan bagi umat. Tradisi ini digagas oleh Sunan Kalijaga sebagai bentuk dakwah Islam melalui budaya yang lembut dan penuh kearifan. Hal ini menunjukkan adanya harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Tahlilan berasal dari kata tahlil yang berarti membaca La ilaha illallah. Tradisi ini dilakukan dengan membaca ayat Al-Quran dan doa yang pahalanya dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal. Biasanya selama 7 hari setelah kematian dan pada waktu-waktu tertentu seperti malam Jumat. Mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Al-Qurtubi sepakat bahwa pahala bacaan Al-Quran dan doa dapat sampai kepada mayit, sehingga tahlilan menjadi bentuk amalan yang baik serta wujud kasih dan penghormatan kepada yang telah wafat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal." Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan, maka memahami perbedaan dalam beragama juga bagian dari ketaatan kepadanya. Selama perbedaan itu masih dalam koridor tauhid dan tidak menyalahi ajaran dasar, Islam tetap satu, hanya caranya saja yang beragam. Disinilah pentingnya sikap toleran, terbuka, dan bijak dalam beragama. Kita tidak bisa memaksakan satu bentuk praktik sebagai yang paling benar, karena setiap daerah, setiap umat punya konteks dan sejarahnya masing-masing. Sayangnya, di zaman sekarang, ada sebagian kelompok yang memahami Islam secara sempit. Mereka ingin menyeragamkan semua praktik keagamaan seolah-olah Islam hanya bisa dipahami dengan satu cara. Padahal, Islam justru akan kehilangan rohnya jika menjadi suatu hal yang memaksa. Pribumisasi Islam menjadi benteng dari paham-paham radikal karena mengajarkan bahwa Islam bisa bersatu dengan budaya dan dapat beradaptasi tanpa kehilangan arah. Dengan cara inilah, Islam bisa terus relevan, bukan hanya di masjid dan kitab, tapi juga di hati dan kehidupan masyarakat. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan untuk menakuti manusia, melainkan untuk menuntun kita agar saling mengenal, menghargai, dan menebarkan kebaikan dalam kehidupan. Pribumisasi Islam mengajarkan bahwa menjalankan agama tidak harus kaku, karena nilai-nilai Islam bisa dipahami dengan hati dan diamalkan dengan ketulusan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Islam dijalankan dengan kasih sayang dan rasa peduli, maka ajarannya akan menjadi sumber rahmat yang membawa kedamaian, ketentraman, serta kebaikan bagi seluruh makhluk dimanapun berada. Guna mendalami studi kasus ini, kami melakukan penyebaran kuesioner kepada 20 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang baik tentang hubungan antara agama dan budaya lokal dalam membentuk jati diri masyarakat Indonesia. Sebanyak 57,1% sangat paham dan 42,9% cukup paham akan pentingnya peran agama dan budaya, serta 50% sangat paham dan 42,9% cukup paham terhadap peran Wali Songo dalam penyebaran Islam melalui pendekatan budaya. Selain itu, 71,4% sangat paham dan 28,6% cukup paham bahwa tidak semua adat dapat dijadikan hukum Islam. Hal ini menunjukkan kesadaran terhadap batas antara syariat dan tradisi. Secara umum, hasil ini mencerminkan pemahaman responden yang selaras dengan nilai Islam rahmatan lil alamin dan prinsip moderasi beragama atau wasatiyah, meski masih perlu penguatan pada aspek literasi keagamaan yang lebih mendalam. Sebagai penutup, kita belajar bahwa Islam tidak datang untuk menghapus budaya, tapi untuk memuliakannya dengan cara yang wahyu. Pribumisasi Islam adalah bukti bahwa agama ini mampu hidup dalam keberagaman tanpa kehilangan arah. Semoga kita bisa menjadi bagian dari umat yang menjaga kedamaian, menghargai perbedaan, dan menebar rahmat bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.